Hai, kali ini saya akan menceritakan alur cerita drama Thailand tentang kisah hantu di sekolah. Di awal film memperlihatkan jam yang menunjukkan pukul 07.55. Terlihat seorang siswa sedang terburu-buru. Dia bernama Witaya. Dia bertemu dengan seorang siswa yang bernama Ki dan mengatakan buku yang dikatakan Ki tidak bisa dia temukan. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Lalu dia berlari ke kelas dan membaca pesan di papan tulis yang menulis buku masyarakat dan pemerintah. Dia mengeluarkan semua buku di tasnya, mencari buku yang disebutkan di papan tulis, tapi dia tidak menemukannya. Saat jam menunjukkan pukul 8, tiba-tiba waktu berhenti. Di dalam kelas, Witaya sangat ketakutan melihat tulisan di papan tulis yang terhapus sendiri. Tiba-tiba sebuah cahaya biru muncul dan menendang Witaya. Hantu perempuan muncul dan terlihat darah berceceran di mana-mana. Mayat Witaya diseret seorang hantu. Konon, setiap hari pada pukul 07.00, sebuah pesan misterius akan muncul di papan tulis. Setiap hari pesan itu akan menyebutkan sebuah buku mata pelajaran. Jika ada siswa di kelas yang gagal membawa buku yang dituliskan di papan tulis itu, siswa itu akan mati dan dihapus dari ingatan semua orang. Terlihat seorang siswa sudah membuka sebuah aplikasi bernama Jinx. Di sana mereka sering curhat atau bebas mengatakan pendapat mereka. Siswa itu bernama Ki. Dia tidak punya teman. Setiap hari pukul 7 dia harus datang ke sekolah dan memfoto pesan misterius buku mata pelajaran yang harus dibawa. Dia mengirimnya ke grup chat kelas 12. Semua berterima kasih kepada Ki. Hari berikutnya di kelas, Pak Guru memanggil absen para murid-murid. Pak Guru memanggil seorang siswa bernama Witaya yang kemarin lupa membawa buku pelajaran dan meninggal. Mendengar nama Witaya semua bingung, bahkan Pak Guru saja bingung karena mereka benar-benar melupakan Witaya. Di bangkunya juga ada nama Witaya yang terukir. Saat istirahat, Not masuk ke kelas, melempar sebuah buku dan mengatakan apa yang selama ini mereka lakukan ini beneran kutukan atau hanya lelucon seseorang. Dan jika itu benar-benar hantu, maka harus memanggil pengusir setan. Tiba-tiba temannya mengatakan bagaimana jika Ki terlambat bangun dan tidak memberitahu buku pelajaran yang harus mereka bawa. Temannya mengatakan memangnya ada yang mau bertukar posisi dengan Ki yang harus datang jam 7. Mereka semua tidak mau. Ki yang tersinggung pun keluar. Van mengikuti Ki keluar. Van meminta Ki besok datang pukul 06.30 karena dia harus keluar dengan ayahnya. Jika pukul 7 maka dia akan terlambat dan dia tidak mau membawa semua buku pelajaran karena terlalu berat. Tan datang dan menyuruh Van untuk tidak menekannya. Ki kemudian mengatakan dia akan mengusahakannya lalu Ki pergi. Terlihat Not cemburu melihat mereka. Besoknya pukul 7 Ki datang. Ki tidak langsung ke kelas tapi dia sarapan di kantin. Tiba-tiba Ki mendapat pesan temannya bertanya kenapa Ki belum mengirim fotonya padahal sudah jam 7 lewat. Ki mendapat banyak sekali pesan. Saat melihat jam, Ki buru-buru ke kelas dan memfoto pesan di papan tulis yaitu sastra Thailand. Ki mengirimnya ke grup. Kemudian Ki menghapus pesan yang ada di papan tulis. Saat dia duduk, dia merasakan sesuatu yang aneh. Dia mau keluar tetapi saat membuka pintu dia melihat di kaca ada hantu guru perempuan. Saat dia berbalik tidak ada siapa-siapa. Saat pukul 2 saat sedang belajar, suasana menjadi aneh. Semua teman-temannya menatap dia sambil menusuk tangan mereka dengan pulpen. Ki sangat ketakutan dan jatuh dari kursi. Ilusinya buyar saat Pak Guru memanggil Ki. Kemudian pelajaran dilanjutkan. Saat akan pulang, Not menghalangi Ki yang akan keluar. Not marah-marah karena Ki tadi pagi terlambat mengirim foto dan ada siswa lain yang mengatakan Ki makan pagi di sekolah sampai terlambat. Tan membela Ki tapi Not tidak percaya dan mendorong Ki. Kemudian salah satu teman Not menghentikannya dan mengatakan maukah Not bertukar posisi dengan Ki. Ki hanya diam saja. Kemudian mereka meminta Ki datang lebih awal besok pagi, tapi Ki mengatakan jika dia datang lebih awal sesuatu buruk akan terjadi padanya. Not berteriak dan mengatakan dia tidak percaya. Ki memberitahu jika tidak percaya bagaimana nama Witaya ada di bangku dan daftar nama siswa. Dia mungkin teman mereka tapi tidak mengingatnya. Not mengatakan dia tidak percaya. Ki memberitahu jika mereka tidak percaya datang dan buktikan sama-sama dengan dia besok. Tapi mereka semua hanya diam saja. Tan mengajak Ki keluar. Di luar Ki terlihat sangat kecewa dan marah.
Ki curhat di aplikasi Jing bahwa dia selalu menganggap mereka teman, tapi mereka tidak pernah menganggap dia teman. Para pengguna lain memberinya semangat bahwa masih ada mereka. Besoknya pukul 06.30 Ki sudah berada di sekolah. Dia mengirimnya ke grup. Semua teman-temannya menyuruh Ki cepat ke kelas dan buat video agar mereka percaya ada hantu. Dengan ketakutan Ki berjalan ke kelas. Ki masuk ke kelas sambil merekam video tulisan di papan tulis yang bertuliskan matematika. Tiba-tiba hantu guru perempuan mencekiknya sampai pingsan. Ki bangun di ruang kesehatan sekolah. Terlihat Tan sedang menjaga Ki. Ki mengingat saat dia merekam video di kelas yang ternyata hantu guru itu berada di belakangnya. Tan memberitahu saat dia merekam kameranya mati. Tan memperlihatkan video yang Ki rekam. Kemudian mereka berdua pergi ke kelas. Tiba-tiba mereka bertemu Wan yang terlihat ketakutan. Wan memberitahu bahwa buku matematikanya hilang. Mereka ke kelas dan mencarinya lagi, tapi teman-teman mereka malah tidak peduli dan hanya meledeki yang pingsan tadi. Tan menyuruh Wan pinjam ke kelas lain atau beli di koperasi. Ki membantu Wan juga. Not mengatakan bahwa dia bodoh, percaya jika tidak membawa buku akan dibunuh. Mereka tetap pergi dan meminjamnya di kelas lain. Wan pergi ke koperasi sekolah tapi ditutup. Di kelas, Not bertanya apakah Tan menyukai Ki. Dia hanya putra pejabat koruptor dan pantas menjadi keset mereka. Tan menjawab, iya, dia menyukai Ki. Tapi Not tidak percaya karena menurut dia mereka semua hanya memanfaatkan Ki. Wan datang dan menuduh teman-temannya mengambil bukunya. Not terus memaksa Tan mengatakan bahwa dia hanya memanfaatkan Ki. Tan mengakui dia hanya memanfaatkan Ki agar Ki membantu mereka semua. Saat mereka berdua sedang bertengkar, Wan melihat bukunya di tas Van. Van tidak terima karena tidak ada nama, tapi Wan memberitahu bahwa dia tidak menulis nama, tapi dia menggambar hantu guru kelas 12 di dalamnya dan itu benar bukunya. Ternyata Van melupakan bukunya di mobil ayahnya, karena itu dia mengambil buku Wan. Mendengar itu, Ki kesal dan memukul Wan. Ki juga menyalahkan Tan dan Not. Not mengatakan Ki harus melakukan apapun yang disuruh, tapi Ki membantainya. Tiba-tiba bel sekolah berbunyi. Van yang takut pun mengambil buku Wan. Dan waktu pun berhenti. Semua siswa terhenti dan hanya siswa yang tidak membawa buku yang sadar yaitu Wan. Wan lari tapi ditangkap hantu. Dan tahu kan apa yang terjadi? Besok paginya di kelas terlihat hanya Ki sendiri saja. Pak Guru terlihat sangat bingung dan heran. Ternyata Ki datang pagi sekali dan mengganti pesan mata pelajaran yang dibawa. Saking kesalnya, Ki yang mendengar bahwa teman-temannya hanya memanfaatkannya, dia mengirim mata pelajaran yang salah. Sehingga teman-temannya salah membawa buku pelajaran. Saat pukul 8, mereka kaget melihat hantu guru. Mereka histeris berlarian ingin keluar tapi pintu dikunci dan mereka semua mati dibunuh oleh hantu guru perempuan itu. Not berada di luar dan melihat hantu siswa yang adalah Witaya dan Witaya pun membunuh Not. Ternyata Not mencuri buku Witaya dan memberikannya pada Tan sehingga Witaya pun dibunuh oleh hantu itu. Ternyata hantu guru wanita itu dulu membantai semua murid-murid di kelasnya lalu bunuh diri. Polisi belum mengetahui motif di balik pembunuhan massal itu dan tamat. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.